pastinya channel kami berbagi cerita-cerita yang seru dan inspiratif. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini, supaya lebih banyak orang yang bisa menikmati cerita keren dari kami. Silahkan menonton dan sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Aku masih ingat betul hari itu. Pagi yang cerah di kampung halaman, dengan suara ayam berkokok dan udara segar yang menggugah semangat. Namun, ada kesedihan yang begitu dalam di hatiku pagi hari itu. Pagi itu aku berdiri di depan rumah sederhana kami, menatap kedua orang tua yang sudah menua, serta adik-adikku yang tampak cemas. Mereka tahu, perpisahan ini bukanlah sebuah keputusan mudah untuk kami. Akhirnya, aku mengucapkan selamat tinggal, memeluk ibu dan ayahku yang tampak begitu berat hati. Mereka memberi doa yang kuat, dan aku melangkah menuju pintu gerbang yang menandai perjalanan panjang hidupku. Keberangkatan ke Jepang bukan hanya untuk bekerja, tapi juga untuk mengubah nasib keluargaku. Tidak ada yang bisa menebak bahwa perjalanan ini akan membawaku pada sebuah kisah yang tak terduga, penuh godaan dan pengorbanan. Aku, seorang pria biasa dari desa, tidak pernah membayangkan akan bekerja di luar negeri, apalagi di negara jauh seperti Jepang. Tapi, hidup kadang memberi pilihan yang tak bisa dihindari. Aku harus pergi untuk mencari nafkah, membawa harapan baru bagi keluargaku yang hidup dalam keterbatasan. Jauh di dalam hati, aku merasa sedih meninggalkan mereka. Namun aku tahu, ini adalah langkah yang harus kuambil demi masa depan yang lebih baik. Setibanya aku di Jepang, segala sesuatu terasa asing. Suasana, bahasa, hingga makanan semuanya berbeda. Namun, aku bertekad untuk bertahan. Aku menginjakkan kaki di tanah yang asing ini dengan tekad bulat, walau rasa gugup terus menghantui. Aku harus menjalani pekerjaan ini dengan sebaik-baiknya, agar bisa segera mengirim uang untuk keluargaku. Di hari pertama, aku bertemu dengan majikan yang akan menjadi tempatku bekerja. Namanya Takashi, seorang pria Jepang yang terlihat cukup serius. Aku tahu, aku harus cepat beradaptasi dengan lingkungan baru ini. Namun, ada satu hal yang membuatku tidak bisa berhenti berpikir. Di rumah Takashi, ada seorang wanita yang tidak bisa aku abaikan. Seorang wanita cantik, anggun, dan penuh misteri. Haruka, istrinya. Aku merasa canggung setiap kali berhadapan dengannya. Haruka memiliki aura yang berbeda. Dia adalah wanita yang begitu sempurna, dengan senyum manis dan mata yang berbinar. Namun ada sesuatu dalam diri Haruka yang membuatku merasa tidak nyaman. Sesuatu yang mengingatkanku bahwa aku harus menjaga jarak. Namun, semakin lama aku berada di rumah mereka, semakin sulit untuk tidak memikirkan Haruka. Aku mencoba untuk fokus pada pekerjaan dan melupakan segala hal yang tidak perlu. Takashi cukup sibuk dengan urusan bisnisnya, dan aku tahu ini adalah kesempatan untuk bekerja keras. Namun, godaan itu terus datang. Haruka seringkali datang padaku, berbicara tentang hal-hal kecil yang sepertinya biasa saja. Namun aku mulai merasa bahwa percakapan kami membawa ketegangan yang tak bisa aku hindari. "Apakah kamu nyaman di sini, Aji?" kata Haruka suatu sore. Aku terkejut mendengar pertanyaannya, karena aku tidak tahu harus menjawab apa. Dia menatapku dengan mata yang dalam, dan seketika itu aku merasa ada yang aneh. Aku hanya tersenyum dan menjawab dengan hati-hati, "Ya, saya baik-baik saja, Nyonya. Terima kasih sudah memperhatikan." Namun, dia hanya tersenyum kembali. Senyum yang membuatku merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keramahan. Aku tahu, ini baru permulaan. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini begitu saja. Meskipun, aku tahu ini adalah sebuah godaan yang bisa mengubah segalanya. Hari pertama berakhir dengan rasa cemas yang menggelayuti pikiranku. Malam itu, aku terbaring di tempat tidur,
memikirkan langkah yang harus kuambil selanjutnya. Aku harus menjaga iman dan tidak tergoda, meskipun Haruka mulai memunculkan rasa penasaran dalam diriku. Tapi, aku tahu satu hal. Aku harus bertahan demi keluargaku. Namun apakah itu akan cukup untuk menghindar dari semua yang akan terjadi berikutnya? Aku tahu, aku harus bertahan demi keluargaku. Namun, perasaan itu terus mengganggu, seakan ada kekuatan yang tak bisa aku hindari. Haruka, istrinya Takashi, semakin sering muncul dalam pikiranku. Setiap senyum manisnya, setiap tatapannya yang penuh makna, membuatku semakin bingung dengan perasaanku sendiri. Hari-hari pertama berlalu dengan cepat. Aku sibuk dengan pekerjaan rumah dan segala tugas yang diberikan oleh Takashi. Ia memang jarang di rumah, sering berbisnis atau bepergian keluar kota, sementara Haruka lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Aku merasa canggung dan terbagi antara rasa hormatku sebagai seorang pekerja dan ketertarikanku yang semakin besar terhadapnya. Setiap kali aku bertemu dengannya, seolah ada sesuatu yang menarik aku lebih dalam ke dalam dirinya. Suatu hari, setelah aku selesai menyapu halaman, aku kembali masuk ke rumah. Haruka sedang duduk di ruang tamu, mengenakan gaun sederhana berwarna putih yang semakin menonjolkan kecantikannya. Tiba-tiba, ia menatapku dengan tatapan yang berbeda, bukan tatapan biasa yang sering ia tunjukkan padaku. Ada sesuatu yang lebih dalam, yang membuatku hampir tidak bisa bernapas. "Kamu lelah, Aji?" tanyanya dengan suara lembut. Suaranya begitu menenangkan, namun di balik itu ada ketegangan yang kurasakan. Aku mengangguk, berusaha untuk tetap menjaga sikap. "Ya, Nyonya, tapi saya baik-baik saja." Dia tersenyum, dan senyum itu membuat hatiku berdebar lebih cepat. "Kamu bisa duduk sebentar istirahat. Takashi seringkali sibuk, aku tahu, tapi aku tidak ingin kamu merasa kesepian." Aku mencoba untuk tetap menjaga jarak, namun setiap detik yang berlalu membuatku semakin sulit untuk melawan perasaan itu. Aku tahu, ini adalah godaan yang berbahaya, dan aku tidak bisa begitu saja terjerumus ke dalamnya. Tapi, godaan itu semakin besar. Haruka mendekat, duduk di sampingku, dan keharuman parfumnya memenuhi udara di sekelilingku. Aku merasa bingung dan cemas, tetapi juga ada sesuatu dalam diriku yang ingin lebih dekat dengan wanita itu. "Aji," katanya, menatapku dengan tatapan yang tajam. "Apakah kamu pernah merasa kesepian di sini?" Aku menelan ludah, mencoba untuk tidak terlihat terlalu gelisah. "Tentu saja, Nyonya. Tapi saya tahu, ini adalah kesempatan besar bagi saya untuk bekerja keras dan membantu keluarga saya." Haruka menunduk sejenak, kemudian tersenyum lagi. "Keluarga itu penting, ya? Aku sangat mengerti. Takashi juga bekerja keras untuk kami." Lalu dia menambahkan, "Tapi, kamu tahu, kadang kita butuh sedikit kebahagiaan pribadi, tidak hanya untuk orang lain." Kata-katanya menancap dalam pikiranku. Aku merasa semakin terperangkap dalam kata-kata yang seolah penuh makna tersembunyi. Tanpa kusadari, aku mulai terlarut dalam pembicaraan kami. Aku harus pergi, menghindari percakapan ini, tetapi ada sesuatu dalam diriku yang menahan langkahku. Aku bahkan tidak tahu apakah aku masih bisa mengontrol diriku sendiri. Haruka kemudian berdiri dan berjalan menuju jendela, memandang keluar. "Kadang aku merasa terjebak dalam hidup ini," katanya dengan suara pelan. "Aku terlalu banyak mengorbankan diri untuk orang lain, dan terkadang aku merasa seperti aku kehilangan diriku sendiri." Perkataan itu mengusik hatiku lebih dalam. Aku merasa ada kesedihan yang tersembunyi di balik senyum cantiknya. Ada kerinduan yang tidak pernah dia ungkapkan. Aku ingin menolongnya, memberi dukungan, tetapi aku tahu aku tidak boleh terjebak dalam perasaan ini. Aku adalah seorang pekerja,
dan ini adalah tanggung jawabku untuk keluarga. Namun, apa yang bisa kulakukan jika perasaan itu semakin menguasai diriku? Saya paham, Nyonya, jawabku dengan suara sedikit gemetar. Tapi kita harus tetap kuat untuk orang-orang yang kita cintai. Haruka menoleh kepadaku dan tersenyum lagi. Namun kali ini, senyum itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuat dadaku berdegup lebih cepat. Terima kasih, Aji. Kamu benar, kita harus tetap kuat. Aku ingin segera pergi, menjauh dari semua perasaan ini. Tetapi langkahku terhenti saat dia melangkah mendekat. Tanpa sadar, aku terperangkap dalam matanya yang penuh arti, yang seolah memanggilku. Aji, bisiknya, hampir tak terdengar. Kamu adalah orang yang baik. Aku senang kamu ada di sini. Aku ingin menjawab sesuatu, tapi lidahku terasa keluh. Sesaat itu, aku merasakan sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Seperti ada ikatan yang tidak terlihat, seperti ada kekuatan yang menarikku lebih dalam lagi. Perasaan ini begitu kuat, namun aku tahu ini adalah jalan yang berbahaya. Tapi di saat itu, saat matanya bertemu mataku, aku merasa seolah dunia ini hanya ada aku dan Haruka. Jangan khawatir, Aji. Aku tidak akan pernah membuatmu merasa tidak nyaman, katanya dengan suara lembut, hampir seperti janji. Namun, janji itu terasa seperti belenggu yang semakin mengikatku. Aku tahu, ini baru permulaan dari godaan yang akan mengubah segalanya. Aku tahu, ini adalah jalan yang berbahaya. Namun, setiap kali Haruka menatapku dengan matanya yang dalam, aku merasa seperti terjebak dalam jaring yang perlahan-lahan menjeratku. Setelah percakapan tadi, aku berusaha keras untuk menjaga jarak. Namun sesuatu dalam diriku selalu mengingatkan bahwa aku tak bisa begitu saja mengabaikan perasaan ini. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang semakin berat. Aku bekerja lebih keras, mencoba untuk fokus pada tugas-tugas yang diberikan. Takashi seringkali pergi jauh untuk urusan bisnis, meninggalkan aku dan Haruka di rumah yang sepi. Namun, ketegangan itu tak bisa kuhindari. Setiap kali Takashi tidak ada, Haruka akan lebih sering menghampiriku. Awalnya hanya sekadar percakapan ringan, tapi semakin lama, percakapan itu mulai berubah. Ada ketegangan yang kurasakan di udara. Suatu malam, setelah aku selesai dengan pekerjaan rumah, aku duduk di ruang tamu sendirian, menunggu Takashi pulang. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan Haruka muncul, mengenakan gaun tidur yang tipis berwarna biru. Rambutnya yang terurai seperti gelombang laut menambah pesonanya. Masih terjaga, Aji? Tanya Haruka. Suaranya lembut namun penuh arti. Aku terkejut, dan untuk sesaat, aku hanya terdiam, berusaha mengontrol perasaan yang mulai menguasai diriku. Ya, Nyonya. Saya baru saja selesai bekerja. Haruka duduk di sebelahku, terlalu dekat. Aku merasa tubuhku mulai kaku. Pikiranku terganggu. Bau harum parfumnya kembali mengisi udara, mengusir semua kecemasan yang ada dalam diriku. Seolah dunia ini hanya ada kami berdua. Kamu tahu, katanya, memecah keheningan. Aku sering merasa kesepian di sini. Takashi terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dan aku sering merasa seperti tidak dihargai. Aku terdiam. Perkataan itu semakin memperburuk perasaanku. Aku bisa merasakan ada ketulusan dalam suaranya. Namun aku juga tahu, ini adalah godaan yang sulit untuk dihindari. Haruka tidak hanya cantik, tapi juga memiliki sesuatu yang lebih dalam yang membuatku terperangkap. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk tetap menjaga jarak. Saya mengerti, Nyonya. Jawabku. Tapi kita semua bekerja untuk keluarga, untuk masa depan. Dia menatapku dengan tatapan tajam yang membuat jantungku berdegup kencang. Tapi tidak ada salahnya jika kita mencari sedikit kebahagiaan untuk
Diri sendiri, bukan? Katanya. Suara lembutnya membuatku semakin terperangkap. Aku merasa gelisah. Nyonya, aku ingin mengatakan sesuatu. Ingin menjelaskan bahwa aku tidak boleh terjerumus dalam perasaan ini. Tapi kata-kata itu seperti terkunci di tenggorokanku. Haruka semakin mendekat. Jarak antara kami semakin dekat. Aku bisa merasakan detak jantungku yang semakin cepat. Seperti ada ketegangan yang tidak bisa kuhindari. Aji, kamu adalah pria yang baik. Tidak ada yang salah jika kita menikmati momen ini. Katanya sambil perlahan meletakkan tangannya di atas tanganku, membuatku semakin bingung dengan perasaanku sendiri. Mata kami bertemu. Ada kilatan yang tak bisa kujelaskan. Aku tahu, ini adalah batas yang seharusnya tidak kulewati. Tetapi semakin lama aku semakin merasa seperti terjatuh dalam jurang yang dalam dan tak bisa aku hindari. Saya harus pergi, Nyonya. Jawabku dengan suara gemetar. Aku bangkit dari dudukku, berusaha untuk menjauh darinya. Namun, Haruka cepat-cepat menggenggam tanganku. Aji, jangan pergi begitu saja. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menghargaimu. Kamu sangat berarti bagi kami, katanya dengan suara pelan, penuh pengertian. Aku menatap tangannya yang menggenggam tanganku. Dan detik berikutnya, aku merasa begitu lemah. Godaan itu semakin kuat, dan aku merasa seperti tidak bisa lagi mengendalikan diriku sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai diriku. Nyonya, saya hanya bekerja di sini. Itu semua yang saya pikirkan. Saya tidak ingin ada yang salah. Namun, Haruka tetap menatapku dengan mata yang penuh harapan, seolah-olah ia sedang menunggu jawaban yang lebih dari sekadar penolakan. Aji, aku merasa kita bisa berbicara lebih banyak, lebih dekat, tanpa ada yang menghakimi kita, katanya. Suara penuh emosi. Aku menelan ludah. Aku tahu, aku harus pergi. Aku harus menjaga jarak. Tapi entah mengapa, saat itu aku merasa seperti terperangkap. Jarak antara aku dan Haruka semakin tipis, dan hati ini semakin sulit untuk mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh. Saya tidak bisa. Jawabku akhirnya, meskipun suara dalam hatiku berkata lain. Saya harus pergi, Nyonya. Dengan berat hati, aku berdiri dan berbalik. Langkahku terasa begitu berat, seperti ada sesuatu yang menarikku kembali ke hadapannya. Namun, aku berhasil keluar dari ruangan itu dan pergi menuju kamarku. Malam itu, aku terbaring dengan perasaan campur aduk. Aku tahu ini adalah awal dari sebuah kisah yang tak bisa aku hindari. Dan aku semakin takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku terbaring di ranjang malam itu dengan perasaan campur, aduk yang tak bisa kubendung. Haruka, wajahnya yang lembut, tatapannya yang penuh makna, terus berputar di pikiranku. Aku mencoba menenangkan diri, berusaha tidur, namun setiap kali mataku terpejam, aku hanya bisa membayangkan senyumnya yang hangat dan godaannya yang sulit kuabaikan. Aku tahu, aku harus menjaga jarak, tapi semakin hari, semakin sulit rasanya untuk berpaling. Keesokan paginya, Takashi masih belum pulang dari perjalanan bisnisnya, dan aku kembali menjalani rutinitas harian. Aku berharap hari itu bisa berlalu begitu saja, tanpa ada pertemuan yang membuat hatiku terguncang. Namun, seperti biasa, takdir selalu punya cara untuk membuat segala sesuatunya lebih rumit. Saat aku sedang menyapu halaman belakang rumah, Haruka muncul dari balik pintu, berjalan mendekat dengan langkah ringan. Gaun putih sederhana yang ia kenakan menambah aura misterius pada dirinya. Aku merasa mataku tidak bisa lepas darinya, dan aku berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaanku. Kamu sedang sibuk, Aji? Suaranya terdengar pelan, namun cukup untuk membuatku berhenti sejenak.
Aku menoleh dan mendapati dia berdiri di dekatku. Wajahnya tanpa ekspresi, namun matanya yang tajam seakan menilai setiap gerak-geriku. "Tidak, Nyonya. Saya hanya sedang menyelesaikan pekerjaan," jawabku, berusaha menghindari tatapannya. Haruka tersenyum tipis. "Aku ingin bicara denganmu. Bisa kita duduk sebentar?" katanya sambil melangkah menuju bangku taman yang ada di dekat situ. Aku merasa hati ini semakin terjebak. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seakan menggoda dan memaksa aku untuk ikut masuk dalam percakapan yang aku tahu bisa berujung pada masalah besar. Tapi aku tak bisa menolak. Dengan langkah berat, aku mengikutinya dan duduk di sampingnya. Di bawah pohon yang rindang, suasana terasa begitu tenang, tetapi ketegangan di antara kami jelas terasa. Haruka menatapku, matanya penuh dengan emosi yang sulit kuartikan. "Aji," kata Haruka perlahan, "aku tahu kamu merasa canggung dengan kehadiranku akhir-akhir ini. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak punya niat buruk." Aku mengangguk pelan, mencoba untuk menjaga agar perasaan ini tidak mempengaruhi kata-kataku. "Nyonya, saya hanya bekerja di sini. Itu semua yang penting bagi saya." Dia menghela napas panjang, kemudian menatapku dengan tatapan yang lebih dalam. Aku mengerti. Tapi kadang-kadang, kita hanya butuh seseorang untuk berbicara. Aku merasa terjebak di sini, Aji. Takashi tidak pernah ada untukku. Aku hanya merasa sendirian. Aku terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Sebagai seorang pria, aku merasa terhormat bisa dipercaya dengan perasaan Haruka. Tetapi aku juga tahu, hubungan ini berbahaya. Jika aku terus terlibat, aku bisa saja kehilangan segalanya. Namun, di dalam hatiku, ada rasa iba yang mendalam terhadap Haruka. Wanita ini, yang cantik dan penuh daya tarik, ternyata juga memiliki sisi kesepian yang sulit untuk dilihat orang lain. Aku merasa ada ikatan yang kuat, meskipun aku tahu bahwa ikatan itu bisa menghancurkanku. "Tapi, Nyonya," kataku, suaraku terdengar ragu. "Apa yang Anda harapkan dari saya? Saya hanya seorang pekerja di sini." Haruka menatapku lebih lama, seakan mencari jawaban dalam diriku yang tidak bisa kuberikan. "Aku hanya ingin tahu, Aji. Apakah kamu merasa kesepian juga? Apakah kamu merasa seperti aku, terperangkap dalam rutinitas yang tak berujung, terperangkap dalam kebisuan?" Aku merasakan hatiku terguncang. Saya tidak tahu," jawabku dengan suara yang hampir tak terdengar. "Saya bekerja keras demi keluarga. Itu saja." Dia perlahan mengulurkan tangannya, dan tanpa sadar, aku menerimanya. Sentuhan itu membuatku merasa semakin terperangkap dalam godaan yang semakin kuat. "Aji, aku ingin kamu tahu, aku menghargai semua yang kamu lakukan di sini. Aku hanya ingin berbicara. Aku ingin merasa ada seseorang yang mengerti. Aku merasa dilema. Godaan untuk lebih dekat dengannya semakin besar, namun aku tahu bahwa jika aku melangkah lebih jauh, aku akan menyesal." Aku mencoba menarik tanganku, tetapi Haruka menggenggamnya lebih erat. Matanya semakin tajam menatapku. "Jangan pergi, Aji. Aku hanya ingin sedikit kebahagiaan." Mata kami bertemu, dan seketika aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang menggelora di dalam hatiku. Aku tahu, aku tidak boleh melangkah lebih jauh. Tapi kenapa perasaan ini begitu kuat? Kenapa aku tidak bisa berpaling? "Aji," bisiknya pelan. "Aku tahu kamu merasa terjebak, tapi jika kita tidak mencoba, kita akan menyesal selamanya." Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikiran dan perasaanku yang kacau. "Nyonya,
Saya tidak bisa. Ini tidak benar. Namun Haruka hanya tersenyum tipis. Kamu tidak perlu takut, Aji. Aku tidak akan memaksamu. Tapi aku berharap kita bisa menjadi lebih dari sekadar majikan dan pekerja. Aku ingin kita lebih dari itu. Aku ingin melangkah pergi, ingin menghindari semua ini, tapi aku merasa seperti terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Hatiku berdebar keras, dan setiap kata Haruka semakin memperburuk keadaan. Aku tahu, perasaan ini semakin sulit untuk dihentikan. Tapi satu hal yang pasti, kehidupanku tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Aku berdiri tegak, perasaan hatiku begitu kacau setelah percakapan yang tak terlupakan itu. Haruka, dengan tatapannya yang penuh makna, masih tergambar jelas di pikiranku. Aku tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang sangat berbahaya. Namun, mengapa aku merasa tidak bisa melepaskannya? Semakin aku berusaha menjauh, semakin kuat pula tarikan itu. Aku menarik napas panjang, berusaha menguasai diri. Perasaan ini, aku tidak tahu harus menyebutnya apa. Ketertarikan, godaan, atau mungkin kesepian yang menyatu dengan keinginan untuk dihargai. Namun satu hal yang aku tahu, aku tidak bisa terjerumus lebih jauh. Hari itu, aku kembali bekerja seperti biasa, tetapi rasanya berbeda. Ada sesuatu yang mengganjal. Setiap kali aku berpapasan dengan Haruka, ada perasaan yang sulit kutahan. Aku berusaha fokus pada pekerjaanku, tetapi mataku selalu tak sengaja mencari keberadaannya. Dan dia tahu betul apa yang dia lakukan. Takashi masih belum pulang, dan rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Waktu seakan berjalan sangat lambat. Ketegangan itu semakin memuncak, seperti sebuah racun yang perlahan-lahan mengalir ke dalam darahku. Ketika aku sedang menyusun buku-buku di ruang tamu, Haruka datang lagi, kali ini tanpa sepatah kata pun. Hanya ada langkah pelan dan detak jantung yang semakin cepat di dadaku. Aku menoleh, dan dia sudah berdiri di ambang pintu, menatapku dengan pandangan yang seakan bisa menembus semua ketakutanku. Aji, suaranya lembut namun penuh arti. Bisakah kita bicara lagi? Aku merasa tubuhku kaku, seakan ada sesuatu yang menghalangi langkahku. Aku ingin menolaknya, ingin menutup pintu hati ini, tetapi bibirku terasa berat. Nyonya, saya sedang bekerja, jawabku, berusaha menjaga jarak, meskipun suaraku terdengar lebih rapuh dari yang kuinginkan. Namun Haruka tidak bergerak. Kamu tidak harus berpura-pura, Aji. Aku tahu kamu merasakannya juga, katanya, langkahnya semakin mendekat. Aku tidak akan membuatmu merasa canggung. Aku hanya ingin kita berbicara lebih banyak. Aku menelan ludah. Sudah terlalu banyak kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dan aku tahu, semakin aku mendengarkan, semakin aku terjerumus ke dalam jaring ini. Nyonya, kita sudah berbicara. Apalagi yang harus kita bahas? Haruka tersenyum tipis. Senyum yang penuh dengan makna. Dia mendekatkan dirinya lagi. Dan kini kami berdiri begitu dekat. Aku bisa merasakan tubuhnya yang hangat. Aroma harum dari parfumnya semakin menguar di sekelilingku. Rasanya sangat menggoda. Dan aku mulai merasa lemah. Aji. Suara Haruka terdengar lebih pelan, lebih intim, seolah hanya ada kami berdua di dunia ini. Kamu merasa kesepian, kan? Aku tahu itu. Aku merasa terjebak dalam pernikahanku, dan Takashi selalu sibuk. Aku hanya ingin seseorang yang bisa aku percayai, seseorang yang mengerti aku. Dan aku rasa itu adalah kamu. Kata-katanya menembus dinding pertahananku. Aku tahu aku harus menjauh, tetapi tubuhku terasa sangat berat, seakan melawan keinginan untuk mundur.
Nyonya, saya hanya bekerja di sini. Ini tidak benar. Kita tidak bisa seperti ini. Haruka mengangkat tangannya dan meletakkannya di pipiku dengan lembut, menyentuhku dengan cara yang membuatku merinding. Tidak ada yang salah, Aji. Kadang kita perlu memilih kebahagiaan kita sendiri. Kamu tidak harus terus berjuang sendirian. Aku merasa tubuhku terpesona oleh sentuhannya. Hatiku berdebar begitu keras, hampir meledak. Nyonya, aku mencoba berbicara, tetapi kata-kataku terhenti di tenggorokan. Tanpa aku sadari, Haruka sudah lebih dekat. Kini jarak di antara kami hampir tak ada. Pandangannya semakin intens, dan bibirnya hampir menyentuh telingaku. Aji, aku ingin kamu tahu, aku merasa nyaman denganmu. Lebih dari yang aku rasakan dengan Takashi. Kata-katanya seperti membekukan otakku. Aku merasa bingung, terperangkap, dalam godaan yang semakin sulit dihentikan. Haruka sudah membuat semuanya begitu jelas. Ini bukan hanya tentang percakapan biasa. Ini lebih dari itu. Ini adalah godaan yang bisa menghancurkan segalanya. Aku tahu, jika aku melangkah lebih jauh, aku tidak akan bisa kembali. Tapi perasaan ini begitu kuat. Aku berbalik, mencoba untuk menarik diri, namun Haruka dengan cepat menarik lenganku, dan kali ini tubuhku terhenti. Dia menatapku dengan mata yang penuh hasrat. Aji, jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Aku merasa kepalaku berputar. Seakan segala keputusan yang pernah kuambil kini hanya berujung pada satu titik, pada diri Haruka, di depan mataku. Nyonya, kita tidak bisa. Ini salah, ujarku dengan suara yang semakin lemah. Namun Haruka hanya tersenyum, senyuman yang penuh dengan sesuatu yang lebih. Kadang, Aji, hal-hal yang kita anggap salah bisa menjadi hal yang benar. Jika kamu bisa merasakannya, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Aku ingin menarik diri, tetapi langkahku seakan terhenti. Begitu banyak perasaan yang bercampur, dan di dalam hatiku, aku tahu bahwa langkah yang kuambil kali ini bisa mengubah segalanya. Aku hanya tidak tahu apakah aku siap menghadapi konsekuensinya. Aku berdiri, kaku. Tubuhku seolah tidak bisa bergerak, terperangkap dalam pandangan Haruka yang begitu dalam, begitu menggoda. Jantungku berdegup lebih cepat dari sebelumnya. Setiap detakan seperti mengingatkan aku bahwa aku sudah sangat dekat dengan tepi jurang. Dan hanya satu langkah lagi, aku bisa terjatuh. Haruka tersenyum. Senyum yang bukan hanya sekadar senyum biasa, tetapi senyum yang penuh dengan harapan. Harapan yang tidak bisa kuabaikan, meski akalku berteriak untuk menolaknya. Aji. Suaranya lembut, namun memiliki kekuatan yang bisa mengubah segala sesuatu. Aku tahu kamu merasa bingung, tapi aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak akan memaksamu. Aku mengatur napas, mencoba menenangkan diri. Nyonya. Aku hampir tidak bisa melanjutkan kalimat itu. Aku tahu, apa yang baru saja terjadi ini bukanlah hal yang bisa aku ambil dengan mudah. Saya tidak tahu harus berkata apa. Haruka mengangguk pelan, seakan mengerti apa yang sedang terjadi di dalam diriku. Aku tahu kamu takut, Aji. Tapi kita tidak bisa terus hidup dengan ketakutan. Kadang kita perlu melawan perasaan kita sendiri untuk mencari kebahagiaan. Perkataan itu seperti racun, mengalir perlahan ke dalam pikiranku, membuatku terbelah antara dua jalan yang sama sekali berbeda. Di satu sisi, aku tahu aku bisa melanjutkan hidup dengan cara yang lebih aman, menjaga jarak dari semua ini. Tetapi di sisi lain, ada sesuatu yang membangkitkan dorongan yang lebih kuat dalam diriku. Sesuatu yang membuatku merasa hidup, sesuatu yang aku tidak pernah merasakan sebelumnya.
Haruka memiringkan kepala, matanya memancarkan sesuatu yang sulit kutangkap. Aku bukan hanya istri dari Takashi, Aji. Aku juga seorang wanita yang punya keinginan, punya harapan. Dan aku ingin seseorang yang bisa membuatku merasa berarti. Dia melangkah lebih dekat lagi. Jarak di antara kami semakin menyempit. Aku bisa merasakan nafasnya, dan tubuhku yang sebelumnya tegang, kini mulai merasa hangat. Jangan takut. Bisiknya, suaranya mengalun, seperti melodi yang menenangkan sekaligus menggoda. Tidak ada yang akan tahu, Aji. Kita hanya berdua di sini. Aku menggigit bibir bawah, hatiku bimbang. Suara hati kecilku berteriak untuk berhenti, untuk menjauh darinya. Namun di luar kendali, aku merasa tubuhku bergerak tanpa izin. Dalam sekejap, tangan Haruka menyentuh pipiku lagi. Kali ini lebih lembut, lebih penuh kasih sayang. Aku hanya ingin kamu tahu, Aji. Aku peduli padamu. Kalimat itu menggugah hatiku. Selama ini, aku selalu merasa sendiri, terjebak dalam rutinitas tanpa ada yang benar-benar memperhatikan. Tetapi Haruka, dia memperhatikanku. Dia melihat lebih dari sekadar pekerja yang hanya ada untuk memenuhi tugas. Dia melihat aku sebagai seseorang yang mungkin bisa memberikan apa yang dia inginkan. Akhirnya, aku mengalihkan pandanganku ke lantai, berusaha mencari kekuatan dalam kata-kataku. Nyonya, ini salah. Kita tidak bisa seperti ini. Haruka menunduk sedikit, seakan menunggu jawaban dariku. Kenapa kita harus menganggap ini salah, Aji? Tanyanya pelan, hampir seperti merayu. Hanya karena kita tidak bisa melawan perasaan kita? Semua orang butuh cinta, Aji. Dan aku butuh kamu. Aku menutup mataku, mencoba untuk menenangkan diri. Tetapi semakin keras aku berusaha menahannya. Semakin kuat tarikan itu. Tanganku gemetar, aku takut. Tetapi juga merasa seperti sebuah api yang semakin membesar di dalam diriku. Api yang jika dibiarkan bisa membakar segalanya. Haruka menatapku penuh harap. Aku tidak akan memaksa, Aji. Tapi aku ingin kamu tahu, aku ingin ini. Dengan perlahan, aku mengangkat wajahku, dan tatapan kami bertemu lagi. Dalam hatiku, aku tahu ini adalah ujian besar. Ujian yang bisa menghancurkan segala sesuatu yang sudah aku bangun. Tapi perasaan ini, aku tidak tahu harus menghadapinya seperti apa. Aku takut, Nyonya. Takashi adalah suamimu. Kataku, suaraku bergetar. Haruka mengangkat tangannya, kali ini menyentuh pundakku dengan lembut. Takashi tidak tahu apa-apa, Aji. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Tapi aku ingin sesuatu yang lebih. Dan aku rasa, kamu juga ingin itu. Aku tidak bisa menjawab. Kata-kata itu seakan mencengkram hatiku, menjeratku lebih dalam ke dalam pilihan yang sangat sulit. Haruka semakin mendekat, dan untuk sesaat, aku merasa dunia berhenti berputar. Hanya ada kami berdua di ruang itu. Akhirnya, aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir keraguan yang ada di dalam pikiranku. Nyonya, apa yang kamu inginkan dari saya? Haruka hanya tersenyum, senyum yang penuh makna. Aku hanya ingin kamu berada di sini, Aji. Hanya kamu. Aku terdiam, bingung. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Apakah aku siap untuk melangkah lebih jauh ke dalam godaan ini, atau akankah aku menarik diri sebelum semuanya terlambat? Namun yang aku tahu pasti, sekali aku melangkah lebih jauh, aku tidak akan bisa kembali. Aku terdiam, menatap mata Haruka yang penuh dengan harapan dan godaan. Kata-kata terakhirnya masih berputar-putar di kepalaku. Aku hanya ingin kamu berada di sini, Aji. Hanya kamu. Hatiku berdegup kencang.
Jantungku berdegup begitu cepat, hampir tak terkendali. Apa yang terjadi dengan diriku? Mengapa aku begitu bingung dan terjerat oleh semua ini? Aku tahu ini salah. Aku tahu aku harus menahan diriku, tetapi semakin lama aku berada dekat dengannya, semakin sulit rasanya untuk menolaknya. Haruka sudah begitu dekat, begitu menggoda, seakan menyatu dengan dunia yang baru, dunia yang kuinginkan. Aku menggigit bibir bawah, berusaha menahan rasa panik yang menyelip di dalam dada. "Nyonya, ini tidak benar," kataku dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Takashi adalah suamimu. Kita tidak bisa seperti ini." Haruka mengangkat tangan, menyentuh pipiku dengan lembut, seolah merasakan kegelisahanku. "Aji, kadang hidup ini hanya soal memilih apa yang benar-benar kita inginkan. Aku tidak ingin hidup terus seperti ini, merasa terkurung, merasa tidak dihargai. Dan aku melihat sesuatu yang berbeda padamu." Aku menutup mataku, menundukkan kepala sejenak. Aku tahu, aku terjebak. Terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Sesuatu yang penuh dengan godaan dan ketakutan. Aku teringat akan keluargaku, mereka yang kutinggalkan untuk mencari nafkah di negeri orang. Mereka yang mengandalkan aku. Semua itu terasa jauh, terpinggirkan oleh perasaan yang terus berkembang dalam hatiku. Apa yang aku lakukan? Gumamku pada diri sendiri. Kenapa aku malah merasa seperti ini? Haruka memegang bahuku lebih erat, matanya menatapku dengan penuh perhatian. "Aji, aku bisa memberikan apa yang kamu butuhkan. Aku bisa membuatmu merasa hidup, membuatmu merasa berarti. Kamu tidak perlu merasa seperti seorang asing lagi di sini." Aku menelan ludah. Tubuhku terasa semakin panas. Setiap detik yang berlalu, semakin dekat aku dengan keputusan yang bisa mengubah segalanya. Haruka berada di dekatku, lebih dekat dari sebelumnya, dan aku bisa merasakan hawa panas yang mengalir di antara kami. Tapi suara hati kecilku berteriak keras, mengingatkan bahwa ini semua adalah kesalahan yang sangat besar. "Jangan, Aji," bisik suara dalam diriku. "Jangan lakukan ini. Kamu tahu ini salah." Namun, saat aku mencoba menahan diri, Haruka semakin mendekat. Wajahnya hampir menyentuh wajahku. "Aku tahu kamu ingin ini, Aji. Aku tahu kamu bisa merasakannya. Kita hanya berdua di sini. Tak ada yang bisa menghakimi kita." Aku merasakan tubuhku bergetar. Tidak hanya karena perasaan yang terus melawan, tetapi juga karena godaan yang semakin sulit ditolak. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seakan meruntuhkan pertahanan yang telah kubangun dengan susah payah. "Nyonya, aku tidak bisa melanjutkan kalimat itu. Aku ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu terasa begitu kosong, begitu tidak berarti dibandingkan dengan apa yang ada di hadapanku sekarang." Haruka menarik tubuhku sedikit lebih dekat, dan aku bisa merasakan detak jantungnya lebih cepat dari biasanya. "Aji, kamu tahu aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku peduli padamu. Lebih dari sekadar seorang pekerja di rumahku." Semua terasa berputar. Aku ingin berlari, aku ingin mundur, tetapi tubuhku seperti terikat oleh magnet yang begitu kuat, yang membuatku tidak bisa bergerak. Mataku tak bisa lepas dari matanya, dan aku merasa seperti sedang terjebak dalam pusaran perasaan yang tak bisa kukontrol. Haruka mendekatkan bibirnya ke telingaku, berbisik pelan. "Aku bisa merasakan keteganganmu, Aji. Aku tahu kamu terjebak dalam dilema ini. Tetapi, aku juga tahu kamu ingin sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas. Aku bisa memberimu itu." Kepalaku berputar. Aku merasa seperti terseret masuk lebih dalam. Tanpa sadar,
Tubuhku bergerak sedikit lebih dekat, seperti menarik diriku lebih dalam ke dalam jebakan yang tak bisa aku hindari. Namun, sebelum aku bisa berpikir lebih lanjut, suara pintu yang terbuka dari ruang sebelah mengalihkan perhatian. Kami, Takashi, suami Haruka, muncul di ambang pintu. Matanya langsung tertuju pada kami, dan seketika dunia seolah terhenti. Apa yang sedang terjadi di sini? Suara Takashi terdengar keras, penuh kejutan dan ketegangan. Aku melangkah mundur seketika. Jantungku berdebar begitu kencang. Haruka terlihat terkejut, tetapi hanya sekejap. Dia segera menarik dirinya mundur dan mengalihkan pandangan ke Takashi. Aku hanya berbicara dengan Aji, kata Haruka. Suaranya terdengar tegas, namun ada ketegangan yang bisa kurasakan di setiap kata yang keluar dari mulutnya. Kenapa? Ada masalah? Takashi menatap kami berdua dengan tatapan yang sulit dimengerti. Ada kekhawatiran, ada curiga, tetapi di mata itu juga ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tampaknya dia sembunyikan dengan sangat baik. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya bisa berdiri, merasa cemas dan takut. Karena aku tahu, apapun yang terjadi berikutnya, aku sudah terlalu jauh masuk dalam permainan ini. Aku berdiri kaku di tempatku, mataku tak berani menatap Takashi, yang kini berdiri di ambang pintu, menatap kami berdua dengan tatapan yang sulit dimengerti. Suasana di ruang itu tiba-tiba berubah begitu berat, sesak, dan penuh ketegangan. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Haruka segera menarik tubuhnya mundur, seolah ingin menghindari pertanyaan yang sudah jelas akan datang. Namun, Takashi tetap diam. Matanya masih tertuju padaku dengan intens. Ada sesuatu yang berubah di matanya, sesuatu yang aku tidak bisa pahami. Ada apa di sini, Aji? Suara Takashi datar, namun ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Apa yang sedang terjadi? Aku merasakan tenggorokanku kering, kata-kata sulit keluar dari mulutku. Aku ingin menjelaskan semuanya, tetapi kata-kata itu terhenti begitu saja. Apa yang bisa aku katakan? Apa yang bisa aku jelaskan ketika aku sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Aku hanya seorang pekerja di sini. Tapi mengapa aku merasa terjerat begitu dalam permainan yang begitu rumit ini? Haruka berusaha tersenyum, mencoba meredakan ketegangan, meskipun senyumnya tampak dipaksakan. Takashi, tenang saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku hanya berbicara dengan Aji tentang pekerjaan rumah. Tidak ada yang lain. Namun, mataku bisa melihat keraguan di mata Takashi. Dia menatap kami berdua dengan penuh rasa curiga. Jangan coba-coba berbohong pada saya, Haruka. Saya bisa melihat sesuatu yang tidak beres di sini. Aku merasa tubuhku menegang. Suasana semakin panas, semakin tidak nyaman. Setiap detik terasa seperti ancaman, seolah-olah ada sesuatu yang akan meledak kapan saja. Takashi melangkah lebih dekat, matanya kini fokus ke arah Haruka. Kamu pikir aku bodoh, Haruka? Aku tahu ada sesuatu yang terjadi antara kalian. Aku melihatnya dari cara kalian saling memandang. Jangan coba menutupi semuanya dengan alasan kerja rumah. Haruka tampak terkejut, matanya melotot sejenak. Namun dia segera menenangkan dirinya. Tidak, Takashi, kamu salah paham, katanya dengan suara yang sedikit bergetar. Aku hanya berbicara. Hanya itu. Takashi tertawa dingin, tetapi tidak ada kebahagiaan dalam tawanya. Berbicara? Hanya itu? Kamu pikir aku akan percaya begitu saja? Apa yang kalian pikirkan? Apa yang sedang terjadi di sini? Aku bisa merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Takashi mulai berjalan menuju kami, dan aku merasa langkah-langkahnya seperti guntur yang menggetarkan hati. Aku tahu sekali bahwa apa yang telah terjadi antara aku dan Haruka tidak bisa dibiarkan begitu saja. Itu adalah kesalahan besar. Namun,
Aku tidak bisa mundur lagi. Haruka menatapku dengan pandangan penuh permohonan. Ada kesedihan, ada penyesalan, dan juga kekhawatiran. Aji, bisiknya, hampir tak terdengar. Tolong, katakan padanya. Semua yang terjadi bukan salahmu. Ini semua salahku. Aku menelan ludah, bingung. Haruka berusaha melindungiku. Tetapi apa yang bisa ku katakan? Apa yang bisa kubuktikan ketika aku sendiri tidak bisa mengendalikan perasaanku? Ketika aku sudah begitu terjerat dalam perasaan yang tak bisa aku hentikan. Takashi berdiri di hadapan. Kami semakin dekat. Suasana ini begitu mencekam, seolah-olah ada sesuatu yang akan meledak. Dan aku tahu, apapun yang terjadi, aku tak akan bisa lari dari kenyataan ini. Aku tidak mau mendengar alasan apapun lagi, Haruka, kata Takashi dengan suara yang lebih keras. Jika kamu tidak bisa jujur, aku akan lakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Aku tidak akan mentolerir kebohongan atau pengkhianatan di rumah ini. Aku merasa tubuhku bergetar. Ingin rasanya aku berlari, melarikan diri dari semuanya, tetapi aku tahu aku tidak bisa. Ini adalah pilihan yang sudah aku buat, dan aku harus menghadapi konsekuensinya. Haruka menarik napas dalam-dalam. Matanya mulai berkaca-kaca. Takashi, aku tidak bermaksud mengkhianatimu. Tapi Aji, suaranya terhenti sejenak, seakan memilih kata-kata yang tepat. Aku merasa terperangkap dalam pernikahan ini, merasa kesepian, dan Aji, Dia ada di sini. Dia memberi perhatian. Aku tidak bisa menahan perasaan ini. Takashi mendengus, lalu menoleh ke arahku. Matanya penuh kemarahan dan rasa sakit yang mendalam. Apa kamu tahu apa yang telah kamu lakukan, Aji? Katanya dengan nada dingin. Kamu tahu bahwa kamu telah melanggar batas. Kamu tahu bahwa kamu telah merusak semuanya. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untukku, untuk kami. Aku tidak tahu harus berkata apa. Semuanya terasa kacau, begitu kacau. Takashi melangkah mundur, tangannya mengepal erat, dan aku tahu, ini belum berakhir. Ketegangan ini akan berlanjut. Dan mungkin hal yang lebih besar akan datang. Aku bisa merasakannya, dan aku tahu aku harus memilih jalan yang benar. Tetapi jalan itu terasa semakin kabur. Haruka meraih tanganku, menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Aji, kamu masih bisa keluar dari sini. Kita bisa keluar bersama-sama, jauh dari semua ini. Namun aku tahu bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah. Pilihan yang aku buat akan menentukan segalanya, dan aku tidak tahu apakah aku sudah siap untuk menghadapi akibatnya. Takashi kembali menatap kami, menutup matanya sejenak, lalu menghela napas berat. Aku ingin kalian berdua pergi dari sini. Aku butuh waktu untuk berpikir. Haruka menggenggam tanganku lebih erat, memberi isyarat untuk pergi. Aji, ayo, kita perlu bicara lebih lanjut. Tapi, tidak di sini. Tidak di depan Takashi. Kami berjalan menuju pintu, dan aku tahu, langkah berikutnya akan menjadi langkah yang menentukan. Kami melangkah keluar dari ruang tamu yang penuh ketegangan, dan suasana di luar terasa lebih tenang, meski hati kami berdua terasa berat. Aku bisa merasakan gemetar di tangan Haruka yang menggenggam tanganku erat, seperti mencoba memberi kekuatan padaku, atau mungkin untuk dirinya sendiri. Haruka tidak berkata apa-apa selama beberapa detik. Hanya ada bisikan angin malam yang mengisi keheningan antara kami. Aku bisa merasakan ada banyak hal yang ingin ia katakan, tetapi kata-kata itu tak kunjung keluar. Aji, suara Haruka akhirnya pecah, lirih, namun penuh dengan beban.
Aku tak tahu harus mulai dari mana. Ini semua salahku. Aku menatapnya dengan intens. Jangan bilang begitu, Haruka. Aku yang harusnya mengatakan itu. Ini adalah kesalahanku juga. Semua yang terjadi ini. Aku tahu tidak seharusnya aku membiarkan kita berdua terjebak dalam permainan yang tak bisa kita kontrol. Haruka menunduk. Matanya yang biasanya penuh semangat kini terlihat kosong, seperti ada keputusasaan di sana. Aku hanya merasa terperangkap, Aji. Takashi. Dia sangat baik padaku, tapi dia tak pernah melihat aku. Aku seperti bayangan di hidupnya. Aku tidak bisa begitu saja membuang semuanya, tapi aku juga tak bisa terus hidup dalam kesepian ini. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Aku tahu perasaanmu, Haruka. Aku juga merasa hal yang sama, tapi bukan dengan cara ini. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan apa yang telah terjadi. Tetapi di dalam hatiku, aku merasakan perasaan yang lebih dalam. Sebuah perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Setiap detik bersama Haruka terasa seperti memompa adrenalin ke dalam tubuhku. Aku tidak tahu bagaimana, tetapi aku merasa sangat terhubung dengannya. Bukan hanya sebagai majikan dan pekerja, tapi lebih dari itu. Haruka menatapku dengan penuh harap. Aji, apakah kamu menyesali semuanya? Apakah kamu menyesal pernah menjalin hubungan ini? Aku terdiam. Apa yang bisa aku jawab? Aku tidak tahu apakah aku menyesal, atau apakah aku akan menyesal. Yang aku tahu, perasaan ini begitu kuat, hingga rasanya aku tak bisa hanya berpaling begitu saja. Haruka, suaraku bergetar. Aku tidak tahu lagi harus berkata apa. Semua ini terasa seperti sebuah mimpi buruk yang aku tak bisa bangunkan. Kami berdua berdiri di bawah cahaya lampu jalanan, dalam keheningan yang begitu berat. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat dari belakang kami, mengingatkan kami akan kenyataan yang tidak bisa kami hindari lebih lama lagi. Haruka, Aji. Suara itu datang dari Takashi, yang muncul dengan ekspresi yang lebih keras dari sebelumnya. Aku sudah berpikir banyak tentang apa yang terjadi. Aku merasa tubuhku kaku, sementara Haruka tampak terkejut. Takashi berdiri beberapa langkah di belakang kami, matanya tajam, dan suaranya penuh tekad. Aku ingin kalian berdua mendengarkan aku, lanjut Takashi. Suaranya tegas. Aku bisa memaafkan, tapi ada syaratnya. Haruka menoleh ke belakang, dan aku bisa melihat kecemasan di matanya. Takashi, kamu pasti marah, kan? Aku tidak tahu harus bilang apa. Tapi ini bukan hanya salah Aji, ini juga salahku. Takashi mendekat, dan aku bisa melihat raut wajahnya yang lebih serius daripada sebelumnya. Aku tidak tahu bagaimana kita bisa memperbaiki semua ini, katanya. Tapi satu hal yang aku tahu adalah, aku tidak ingin semuanya berakhir seperti ini. Aku butuh waktu untuk berpikir. Tapi jika kalian berdua benar-benar ingin memperbaiki keadaan, aku akan beri kalian kesempatan. Haruka menatapnya dengan mata yang penuh harapan, sementara aku hanya bisa terdiam. Apakah ini benar-benar kesempatan? Apakah kami bisa memperbaiki semua yang telah terjadi? Ataukah ini adalah jebakan emosional yang hanya akan membawa kami lebih dalam konflik yang lebih besar? Takashi melanjutkan, aku tahu apa yang telah terjadi antara kalian berdua, dan aku bisa melihat perasaan kalian. Tapi, aku butuh waktu. Aku ingin kalian pergi dari sini untuk sementara waktu, agar aku bisa berpikir dengan jernih. Haruka mengangguk perlahan, lalu menatapku dengan tatapan yang penuh penyesalan dan kebingungan. Aji, aku tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada jawaban yang mudah. Tidak ada solusi cepat.
yang bisa memperbaiki semuanya. Yang ada hanya pertanyaan besar di dalam kepalaku. Apakah aku bisa bertahan dalam konflik ini? Atau apakah aku akan terseret lebih jauh lagi dalam permainan yang telah kami mulai? Takashi melangkah mundur dan aku bisa melihat ketegasan di wajahnya. Pergilah. Jangan kembali sebelum aku memutuskan apa yang harus aku lakukan. Haruka meraih tanganku, dan aku tahu, dalam hatiku yang paling dalam, bahwa perjalanan ini belum berakhir. Bahkan, aku merasa justru ini baru saja dimulai. Aku menatap kepergian Takashi, merasakan berat yang menggelayuti setiap langkahnya. Haruka menggenggam tanganku lebih erat, seolah ia berusaha menenangkan dirinya sendiri. Tetapi aku tahu, hatinya jauh lebih bergejolak daripada apa yang ia tunjukkan. Keputusan Takashi untuk memberi kami waktu terasa, seperti pisau yang menancap di jantungku. Kami berdua berjalan perlahan, langkah kaki kami terasa hampa, seperti sedang melangkah di tengah-tengah kegelapan yang tak berujung. Haruka tampak tertekan, wajahnya terbalut, kebingungan dan kecemasan. Aku bisa merasakan aura ketegangan yang masih menggantung di antara kami, menunggu untuk pecah. Aji, suaranya bergetar. Apa yang akan terjadi? Aku tidak tahu harus apa lagi. Aku sudah terjebak dalam kebohongan ini terlalu lama. Aku menatapnya, menahan diri untuk tidak jatuh lebih dalam perasaan yang membingungkan ini. Haruka, kita tidak bisa melarikan diri dari kenyataan. Ini bukan hanya tentang kita berdua. Ini tentang Takashi juga. Dia juga terjebak dalam permainan yang sama. Aku hanya takut kalau kita terus bertahan, kita malah menghancurkan semuanya. Haruka menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku tidak ingin kehilanganmu, Aji. Tapi aku juga tidak ingin melihat Takashi hancur. Aku sudah terlalu lama menutupi perasaan ini, dan aku tahu itu salah. Tapi, aku merasa tak ada jalan keluar. Suasana menjadi semakin suram dan aku merasa terperangkap dalam sebuah lingkaran tak berujung. Setiap pilihan yang kami buat semakin membingungkan. Tetapi ada satu hal yang pasti. Aku tak bisa terus hidup dengan penyesalan ini. Aku menghela napas dalam-dalam, mencoba mencari kekuatan. Haruka, aku ingin mencoba memperbaiki semuanya. Kita tidak bisa terus seperti ini, terjebak dalam hubungan yang salah. Kita harus memberi waktu kepada Takashi juga, supaya dia bisa memahami. Haruka memandangku dengan tatapan kosong, tapi ada sesuatu yang masih bercahaya di matanya, harapan yang mungkin sudah hampir hilang. Tapi bagaimana jika kita kehilangan semuanya, Aji? Bagaimana jika Takashi tak pernah memaafkan kita? Aku menggenggam tangannya lebih erat. Kita hanya bisa mencoba, Haruka. Tidak ada jalan yang mudah, tetapi kita harus memilih apa yang benar untuk kita semua. Di saat itu, aku merasa seolah aku sudah berada di titik tanpa jalan keluar. Kami berjalan dalam keheningan dan semua pilihan seakan berputar dalam pikiranku. Apakah benar aku siap menghadapi konsekuensi dari apa yang telah kami lakukan? Apakah aku siap untuk kehilangan Haruka atau bahkan Takashi? Tiba-tiba, suara pintu terbuka terdengar dari dalam rumah. Kami berdua menoleh, dan Takashi muncul lagi, kali ini dengan ekspresi yang lebih tegas, lebih keras. Ia menatap kami berdua, matanya penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Aji, Haruka, katanya. Suaranya lebih tenang namun tetap tegas. Aku telah memikirkan semuanya. Aku ingin kalian berdua mendengarkan aku dengan baik. Aku merasa dada ini sesak. Takashi melangkah lebih dekat, dan ada sesuatu dalam pandangannya yang berbeda. Sebuah tekad yang dalam, seolah ia telah membuat keputusan besar dalam hatinya. Aku tahu ini bukan mudah untuk kalian berdua.
Dan aku juga tak ingin melihat ini hancur begitu saja. Lanjut Takashi. Aku sudah memaafkan kalian, tapi hanya jika mandinginlah bisa memperbaiki semuanya. Aku ingin memberikan kesempatan untuk kita bertiga mencari jalan keluar yang terbaik. Tapi ingat, ini adalah keputusan kita bersama. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebohongan. Haruka menatapnya dengan air mata yang hampir jatuh. Takashi, aku tidak tahu harus mengatakan apa. Aku merasa sangat bersalah. Takashi mengangguk, menatapnya dengan penuh pengertian. Aku tahu kamu merasa itu, Haruka. Tapi kita semua manusia, dan kita semua punya kelemahan. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita memperbaiki semuanya. Aku bisa merasakan beban yang ada di antara mereka berdua. Takashi tampak tegar, meski hatinya pasti hancur. Aku tahu, tidak ada yang mudah dalam situasi ini, tetapi ada kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Kami hanya perlu waktu. Takashi menarik napas dalam-dalam. Aku ingin kalian berdua kembali ke rumah untuk sementara waktu. Kita akan duduk bersama, berbicara, dan mencari jalan keluar. Tapi kita harus melakukan ini dengan jujur, tanpa ada lagi yang disembunyikan. Haruka, Aji, kalian sudah memilih untuk melangkah sejauh ini. Sekarang kita harus memilih untuk melangkah bersama, atau berpisah untuk selamanya. Aku menatap Takashi, merasakan ketegangan yang sangat nyata di udara. Semua ini akan bergantung pada keputusan yang kami buat selanjutnya. Kami tidak hanya bisa berlarian dari kenyataan, karena pilihan itu akan menentukan hidup kami ke depan. Haruka menoleh padaku, wajahnya penuh dengan harapan yang masih terjaga. Aji, apakah kamu siap untuk ini? Aku menatapnya, merasa perasaan itu mengguncang hatiku. Aku tidak tahu, Haruka. Tapi aku tahu satu hal. Aku ingin memperbaiki semuanya. Takashi berdiri tegak di depan kami, seolah ia adalah penguasa yang memegang kunci untuk masa depan kami bertiga. Aku bisa merasakan ketegangan yang meliputi udara ini, dan aku tahu, apapun yang terjadi setelah ini, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Aku memandangi Takashi yang berdiri di depan kami. Wajahnya tegas namun penuh dengan kebingungan. Ada harapan di matanya, namun juga kesedihan yang tak bisa ia sembunyikan. Kami berdiri di ambang perubahan besar, dan perasaan di antara kami bertiga begitu kompleks, tak bisa dicerna dengan kata-kata. Aji, Haruka, suara Takashi kembali memecah, keheningan yang berat. Kita harus bicara. Kita sudah terlalu lama membiarkan kebohongan dan ketakutan mengendalikan hidup kita. Saatnya kita berhenti lari. Aku menatap Haruka. Matanya masih berkilau dengan air mata yang belum jatuh, namun ada ketegasan yang mulai muncul. Dia menggenggam tanganku dengan erat, mencoba menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Aku tahu, ini adalah titik balik bagi kami semua. Takashi melangkah masuk ke ruang tamu, menunjukkan kepada kami bahwa dia tak ingin menghindari kenyataan. Kalian berdua harus tahu satu hal. Apa yang terjadi di antara kalian bukan hanya salah satu dari kalian. Ini kesalahan kita semua, katanya. Suaranya berat, seakan menanggung beban yang tak terkatakan. Haruka menunduk. Suara hatinya hampir tak terdengar. Aku tidak pernah bermaksud menghancurkan hubungan kami, Takashi. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku sangat mencintaimu, tetapi aku juga tidak bisa menafikan perasaan itu padanya. Aku merasakan perasaan yang bergejolak di dalam diriku. Apa yang terjadi antara Haruka dan aku? Perasaan ini sangat berbahaya, namun aku tak bisa mengelaknya.
Kami sudah terjebak dalam perasaan yang sulit dikendalikan. Takashi menatap Haruka, kemudian mengalihkan pandangannya padaku. Aku tahu kalian berdua saling mencintai, tapi ini bukan tentang cinta. Ini tentang kejujuran dan pilihan yang kita buat untuk melanjutkan hidup. Aku tahu apa yang dimaksud Takashi. Tidak ada lagi ruang untuk saling menutupi kebohongan. Kami harus menghadapinya, dan tak ada yang bisa menghindar dari konsekuensi yang ada. Haruka menatap Takashi dengan tatapan penuh penyesalan. Apa yang harus kita lakukan, Takashi? Aku takut. Aku merasa seperti aku sudah melangkah terlalu jauh. Takashi menghela napas panjang. Kita semua sudah melangkah terlalu jauh, Haruka. Tapi itu tidak berarti kita tidak bisa kembali. Kejujuran adalah jalan satu-satunya untuk memperbaiki semuanya. Kita harus saling memaafkan. Namun, seiring dengan kata-katanya, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus kami hadapi. Takashi bukan hanya sekadar meminta maaf. Dia ingin kami bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Aku bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kami bisa memperbaiki hubungan yang sudah retak ini? Suasana semakin mencekam, dan aku merasakan beban yang semakin berat. Takashi melangkah mendekat dan berkata dengan suara lebih pelan, namun penuh kekuatan. Aji, Haruka, ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang masa depan kita. Aku tidak bisa membiarkan hubungan ini terus terombang-ambing. Aku ingin kita semua keluar dari sini dengan hati yang lebih bersih. Tapi itu hanya bisa terjadi jika kita jujur pada diri sendiri. Aku menatap Takashi, kemudian beralih pada Haruka. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Bagaimana kita bisa mulai memperbaiki ini? Haruka menggigit bibirnya, tampak gelisah. Aku tidak tahu, Aji. Aku takut kehilanganmu, dan aku juga takut kehilangan Takashi. Tapi aku tahu ini sudah tidak bisa diteruskan seperti ini. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk meredakan kekhawatiran yang memenuhi pikiran dan hatiku. Mungkin ini saatnya kita memberi ruang bagi diri kita sendiri untuk berpikir, Takashi. Mungkin kita perlu waktu untuk benar-benar memahami apa yang kita inginkan. Takashi mengangguk, meskipun tampaknya berat. Aku setuju. Tetapi, keputusan yang kita buat sekarang harus yang terakhir. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi alasan untuk takut. Kami bertiga duduk diam untuk beberapa saat, terperangkap dalam perasaan yang campur aduk. Haruka menatap Takashi dengan mata yang masih dipenuhi penyesalan. Sementara aku merasa seperti terjebak di persimpangan yang tak jelas arahnya. Di satu sisi, aku tahu aku harus memilih untuk melepaskan perasaan ini. Tetapi di sisi lain, aku juga tahu bahwa apa yang terjadi di antara kami adalah sesuatu yang tak bisa diabaikan begitu saja. Keheningan itu semakin memerangkap kami, dan aku bisa merasakan ketegangan yang begitu mencekam. Takashi akhirnya berdiri dan berkata dengan suara yang lebih mantap, "Kita akan melakukannya bersama. Tidak ada yang bisa berjalan sendirian dalam situasi seperti ini. Kita akan menemukan jalan keluar, walaupun itu sulit." Haruka mengangguk pelan, dan aku bisa melihat sedikit kelegaan di wajahnya. Tapi aku tahu, perjalanan kami masih panjang. Setiap keputusan yang kami ambil akan menentukan nasib kami ke depan. Dan kini, aku hanya bisa berharap bahwa kami bisa keluar dari semua ini tanpa kehilangan apa-apa. Aku menatap Haruka dan Takashi dengan perasaan yang semakin berat. Keputusan yang akan kami ambil hari ini akan mengubah segalanya. Di hadapan kami, ada dua jalan yang berbeda, dua kemungkinan yang bertolak belakang. Kami bisa memilih untuk melanjutkan hidup bersama, dengan segala konsekuensinya, atau memilih untuk berpisah dan menghadapi kenyataan pahit ini. Takashi memecah keheningan yang semakin menyesakan. Aji, Haruka, kita harus memutuskan sekarang. Waktu tidak akan berhenti hanya karena kita takut. Kita harus jujur pada diri sendiri, pada perasaan kita.
Haruka menggigit bibirnya, dan aku bisa melihat matanya berkaca-kaca. Aku tahu dia juga bingung, seperti aku. Perasaan itu terlalu kuat untuk diabaikan, tapi juga terlalu berbahaya untuk dipelihara. Aji, suara Haruka serak, seakan tercekik oleh perasaan yang bergejolak di dadanya. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Aku sangat mencintaimu, tapi aku juga sangat mencintai Takashi. Aku takut memilih di antara kalian. Aku menatapnya. Rasa sakit itu menghujam hatiku. Haruka, aku tahu perasaanmu, tapi kita tidak bisa terus terjebak dalam kebingungan ini. Aku juga tidak tahu apakah ini benar, tapi aku tahu kita harus menghadapi kenyataan, meskipun itu menyakitkan. Takashi mendekat, tatapannya penuh ketegasan. Aku sudah cukup lama hidup dengan kebohongan. Jika kita tidak jujur sekarang, kita akan terus terjebak dalam perasaan yang tak jelas. Aku ingin kalian berdua tahu satu hal. Aku mencintaimu, Haruka. Tapi jika kamu bahagia dengan Aji, aku akan mendukung keputusanmu. Haruka menunduk, menahan air matanya yang ingin jatuh. Takashi, suaranya hampir tak terdengar.